Nur, misal seluruh Indonesia menerapkan sistem seperti yang Pak Nur terapkan, selesai nggak masalah sampah menurut Pak Nur? Insya Allah selesai. Menjadi target utama para pekerja di sini adalah pekerjaan sehari selesaikan 1 hari. Jadi sampah pagi datang, sorenya hilang Pak Nur? Ya, pagi datang, sore hilang. Nah, hilang ini ya tidak dipindahkan, tapi diolah. Bagaimana caranya? Kalau yang ada duitnya, ada rupiahnya, kita maksimalkan menjadi sumber pendapatan di sini untuk menghidupi kami sendiri di sini. Oh, jadi di sini ada berapa karyawan, Pak? 17 sekarang. Oh, 17 karyawan. Bukan digaji dari negara atau apa? Alhamdulillah belum, Mas Gator. Jadi operasional itu ditanggung dari apa yang dilakukan di sini. Nah, di sini pengelolaan sampah menitik beratkan kepada zero waste management, yaitu mengelola sampah setiap hari harus selesai. Selesai maksudnya gimana Pak Nur? Selesai, bersih, gitu? Bersih lagi, jadi nggak ada tumpukan sampah. Ya. Dan bersih. Bersih. Nanti bisa dilihat setiap jenengan kesini jam 4 sore itu bingung sampahnya kemana, ya sudah diproses selesai semua. Nah, mungkin bagaimana prosesnya nanti akan kita lihat di dalam, ada apa aja dan bagaimana cara penyelesaian sampah. Jadi sampah di sini kita pilah jadi 4. Kita nggak pakai istilah organik, anorganik, residu, itu pemahaman di masyarakat agak susah. Maka kita ganti dengan istilah bosok, rosok, popok, godong tok. Nah, nanti konsennya ada di bosok sama rosok ini yang menghasilkan rupiah. Nah, popok ini membebani, yang harus dikerjakan tapi tidak menghasilkan. Nah, godong tok ini kembali ke alam. Untuk yang bosok, ini yang sampah organik 2 hari membusuk. Nah, contohnya Pak? Ya, sisa-sisa makanan. Kan Kak, di istilah organik itu kan ada 2 sebenarnya. Organik yang 2 hari membusuk sama organik sampah taman. Nah, yang bosok, organik 2 hari membusuk kita pakai untuk budidaya maggot. Nanti kami jualan maggot, sama pakannya itu sendiri juga dijual. Itu kan mendatangkan rupiah. Kemudian yang rosok, nah kalau dunia rosok ini kan udah nggak asing lagi, daur ulang. Nah, kita tinggal setor bahan ke pengepul, itu udah dapat rupiahnya. Tuh. Kemudian yang popok ini kan terdiri dari pampers, pembalut, kain, masker, styrofoam, sama aluminium foil. Itu kan harus dimusnahkan karena nggak ada duitnya. Nah, yang godong tok ini yang sampah taman, notabene daun dan ranting. Oke, berarti semua itu di sini selesai Pak? Alhamdulillah, satu hari. Nggak ada yang keluar dibuang gitu? Nggak ada. Pagi datang, sore hilang. Betul. Ini dropping sampah atau kami sebutnya di sini rumah pilah. Jadi sampah datang, itu kan karyawan masuk dari jam 8 pagi. Itu ada target pengambilan tuh jam setengah 10, semua sampah yang diambil tuh harus masuk ke rumah pilah ini. Jadi ada waktu pengambilan tuh harus dipenuhi, jangan sampai melebihi jam setengah 10 pagi. Itu sudah dihitung waktunya, Mas. Karena nanti akan berdampak pada penyelesaiannya. Semakin siang datang ke depo, otomatis berkurang untuk memilah sampahnya. Oke, berarti sampah datang, ya. Yang dilakukan di sini apa Pak? Dipilah. Nah, tinggal kayak gini. Ini pilah sampah yang bosok, yang sampah 2 hari membusuk, didominasi oleh sampah-sampah sisa makanan. Sampah-sampah sisa makanan sebelum diaplikasi kita cukup taruh di dalam ember, tutup rapat, selesai. Masalahnya nggak akan jadi bau, nggak akan ada lalat. Syaratnya cuma ditutup rapat. Nah, kalau nanti mau buat pakan maggot, ini tinggal diaplikasi bawa ke rumah maggot. Oke, nah, ini sampah gosong. Nanti bisa lihat. Bisa lihat, ya. Ini larinya kemana? Ini larinya kemana? Nanti penyelesaiannya seperti apa? Nanti di belakang ada. Oke, contoh. Nah, kemudian yang rosok. Nah, ini bosok, rosok. Rosok itu cuma ada 4. Jadi ada plastik, ada kertas, ada logam sama kaca. Nah, ini nanti dikumpulkan kemudian dikirim ke rumah proses. Nanti kita ke rumah proses. Oke. Nah, ini yang rosok. Kemudian yang popok. Popok tuh kayak gini, residu kalau bahasa istilah kerennya. Ini ada Pak contohnya. Ada pampers, ada kain, ada masker, ada styrofoam, aluminium foil. Nah, itu dikumpulkan di sini, di keranjang, nanti dikirim ke rumah
pemusnahan, itu pakai insenerator kita musnahkan. Oke, nanti boleh lihat juga ya Pak? Ya, bisa. Nanti satu lagi adalah godong tok. Godong tok nanti di sini. Nah, ini sampah yang didominasi oleh sampah taman, daun dan ranting. Nah, nanti dicacah, mesin cacahnya ada di bawah. Kemudian itu yang nanti akan jadi media tanam ataupun kompos. Nah, nanti di bawah bisa diambil gambarnya, tapi di sebelah sana. Kebetulan di Gua Sari ini kan masih lumayan tanah tandusnya. Jadi untuk perbaikan struktur tanah di Gua Sari ini sangat cocok dengan media tanam atau kompos tadi. Ini jadi rosoknya terpilah, bosoknya terpilah, popoknya terpilah, godong toknya terpilah. Organik, anorganik, residu. Kita menyadarkan masyarakat untuk pilah sampah sejak dari rumah, itu kan persentasenya masih sangat kecil. Rumah tangga yang peduli terhadap pilah sampah. Jadi ya datang masih banyak yang belum terpilah. Ya kita pilah di sini. Tuh di dalam kantong itu kan 4 macam ada semua. Bosok, rosok, popoknya masih tercampur. Nah itu dipilah sama teman-teman di sini. Kemudian dikelompok-kelompokkan dengan keranjang. Terus nanti masuk ke divisi masing-masing. Yang bosok nanti ke sana, yang popok nanti ke rumah proses, yang godong tok nanti ke kompos, yang popok nanti dibakar. Oke, mungkin boleh lihat satu persatu Pak, ya, cara menyelesaikannya. Dimulai dari apa Pak? Bosok. Bosok. Oke. Ini biasanya yang paling timbul bau ini Pak. Nah, biangnya sampah tuh yang 2 hari membusuk ini. Jadi karena kami di sini sampah 2 hari membusuk, kami proyeksikan untuk pakan maggot. Ini ada standarisasinya. Nah ini contohnya. Nah sampah-sampah yang kayak gini, sisa-sisa makanan dengan sayur dan buah, kita giling dulu. Digiling supaya nanti pada saat proses di maggot itu lebih cepat terurai daripada kita kasihkan dalam bentuk masih utuh. Berarti digiling ya Pak ya? Digiling, ini digiling untuk memperkecil ukuran. Nah si maggot ini kan tidak makan, tapi menyerap cairannya. Jadi biar cepat diserap sama si maggot atau diselesaikan persoalan sampahnya, itu potongannya harus kecil-kecil, syukur bubur. Nah kalau kami kan belum punya mesin buburnya, jadi masih mesin cacah, kita cacah aja. Yang penting dia jadi lebih kecil-kecil. Kalau per hari rata-rata berapa sampah bosok ini Pak? Nah, kalau di berapa sini galon lah ini? Kalau di kilo 350 sampai 400 kilo. Nah, ini ya, ini kami pakai takaran timbangan. Jadi nanti kalau sudah dicacah, dicampur, kemudian kita masukkan ke dalam ember itu kita takar. Dengan timbangan ini 1 ember itu isinya cuma 17 kilo. Karena nanti kalau lebih dari 17 otomatis disimpan, di situ ada proses fermentasi, naik kekebaan atau terlalu penuh itu kan meledak embernya. Jadi kita bikin standarnya 17 kilo. Yang kedua, kami juga nggak cuma budidaya maggot, kan bisa saja pakan ini dijual. Oh, dijual juga? Ya, dijual ke peternak maggot, ke peternak ikan, itu laku di sana. 1 ember gini lakunya harga antara 7 sampai 9.000. Tinggal siapa yang beli dan belinya berapa. Ayam mentok mungkin mau ya Pak? Mau ya, cuma serapan di ternak itu sangat kurang. Jadi yang paling banter itu di peternak maggot atau peternak ikan. Jadi untuk kontinunya menjadi pasar pakan itu di 2 peternak itu. Oke, padahal kalau di sampah yang paling menimbulkan bau ini ya Pak? Ini biangnya sampah. Nah ini bosok, kalau penyelesaiannya kita ke maggot. Oke. Ya. Ini tempat maggotnya Pak Nur? Nah ini kandang maggot yang Gosari punya. Jadi setiap hari memproduksi antara 50 sampai 70 kilo. Nah rumusnya untuk budidaya maggot dikonversi dengan pakan itu setiap 1 gram telur itu bisa menghabiskan sampah 3 kilo. Berarti ada hitungannya Pak? Ada rumusnya. Perkiraan apa sampah bosoknya berapa, terus harus pelihara berapa, ada rumus? Ada. Nah nanti kapan-kapan undang saya untuk yang lebih detail kan gitu. Terus ini Pak, ya. Setiap hari panen maggot? Setiap hari kita panen itu 50 sampai 70 kilo. Ya. Ya. Jadi karena permintaan maggot sendiri sekarang kan lagi ramai untuk umpan mancing.
Nah, sebenarnya kita bisa melebarkan sampai produksi 100-200 kilo. Cuma serapan yang ada sekarang baru mampu di angka 50-70 kilo. Oke, sehari itu Pak? Sehari. Harga antara 7.000 sampai 10.000 per kilo. Tinggal siapa yang beli dan belinya berapa. Berarti lumayan ya Pak ya, dari sampahnya itu menghasilkan maggot, jadi duitnya lumayan. Itu yang menjadi senjata kami untuk menghidupi karyawan yang ada di sini. Kan kita nggak disuplai sama pemerintah untuk operasionalnya. Oke. Ya. 17 karyawan. Ya, seminggu 5-6 juta lah itu. Oke. Ya. Nah, itu proses yang kami lakukan. Kita bikin sistem di sini bagaimana cara pakan setiap hari itu habis terserap, baik untuk budidaya maggot ataupun kami jual. Oke. Ini baru satu loh Pak, sampah bosok. Yang lain kedua sampah apa ya, Pak? Sampah rosok. Sampah rosok. Ya, rosok itu anorganik kalau istilahnya. Kita ke rumah proses sekarang. Jadi kita punya tempat untuk memproses atau mendaur ulang sampah-sampah yang rosok tadi. Sampah yang punya nilai ekonomis. Sekarang kan banyak berdiri itu bank-bank rosok. Bank-bank sampah. Yang diopeli rosoknya aja. Iya, salah satu jenis sampah. Nah, karena kami berada di badan usaha milik kelurahan yang notabene tidak 100% itu harus profesional. Bahasanya di sini kan harus ada pemberdayaan. Nah, warga sekitar yang kurang produktif atau itu kan harus kami tampung juga selaku pemberdayaan. Ini ada 4 ibu-ibu. Kalau disebut karyawan ya kurang layak dari segi gaji, maka sebutannya adalah pemberdayaan. Nah, ini tugasnya memproses atau memilah dari yang dipilah sebagai rosok tadi, dipilah jadi 4 macam. Rosok atau anorganik itu kan ada kertas, ada plastik, ada logam, dan ada kaca. Kalau ini terpilah, nanti plastiknya laku sendiri, kertasnya sendiri, terus kacanya sendiri, logamnya sendiri. Nah, itu butuh dipilah. Tapi kalau nggak mau milah, kalau ini sudah ada duitnya, cuma harganya murah. Oke. Nah, oke, contoh sampahnya Pak mungkin lihat Pak. Ini jangan disebut sampah lagi, karena sudah terpilah. Berarti apa namanya ini? Namanya rupiah. Contoh rupiahnya. Nah, ini udah kardus sendiri. Terus ini sudah ada plastik sendiri. Nah, ini isinya macam-macam Mas Atur. Ini ada yang PET, ada yang PVC, ada yang seng, ada yang kaleng, macam-macam. Jadi udah terpilah satu karung sendiri ini. Nanti tinggal ditimbang sesuai jenisnya. Harganya juga mengikuti. Nah. Nih kalau mau lebih banyak lagi uangnya, ini jenis plastik PET. Nah, ini kalau mau duitnya banyak, ini labelnya dikelupas. Ini jenisnya plastiknya PVC. Kalau botolnya PET, kalau tutupnya LDPE. Jual kayak gini laku, tapi kalau mau dibersihkan ini laku sendiri, ini laku sendiri. Nah, tinggal bagaimana kita memprosesnya. Makanya ini namanya tempat proses. Nah, kita berdayakan si Mbah ini udah 70 tahun ya Mbah? 70 tahun kurang lebih ya? Nggih. Jadi dia setiap hari itu mengambil botol untuk dipisahkan tutup sama labelnya. Kemudian untuk menambah value-nya kita masukkan ke mesin press. Yang di press apa biasanya? Jadi kita harus pahami dulu proses di rumah pilah atau di anorganik ini, hukum dagangnya terbalik Mas Atur. Nah, kalau jualan konvensional itu kan semakin kita membeli banyak harga semakin murah. Nah, kalau di dunia ini semakin kita jual banyak harga semakin tinggi. Berarti semakin banyak barangnya. Semakin banyak barangnya itu semakin tinggi harganya. Misalnya saya punya kardus 1 kilo nih. Cuma 1 kilo berarti harga belinya kan antara 1.400 sampai 1.500. Itu kalau 1 kilo. Tapi kalau saya punyanya 1 ton, ini mungkin lebih dari 2.000 per kilonya. Kira-kira kenapa kok bisa gitu Pak Nur? Ya volume. Nanti kan ngirit di transport. Ya, kalau ngirim 1 kilo dengan ngirim 100 kilo itu kan transportnya sama. Tapi nilainya beda. Oke, nah, selain kardus yang dipres apa lagi Pak Nur? Nah, ini ada PET, botol Aqua nih.
Nah ini kalau jualnya pakai karung itu berbeda harga ketika dipres. Dipres ini satu presnya kurang lebih 70 kilo. Kalau satu karung ini paling sekitar 5-7 kilo. Nanti kan makan tempat. Satu pickup cuma muat 100 kilo kalau dengan karung. Tapi kalau dengan pres-presan itu bisa 1,5 ton. Kalau harga jualnya Pak Nur? Harga jualnya untuk yang pres itu mungkin di angka 7 ribuan. Tapi fluktuatif ya. Nah, kalau karung itu paling 5.000 per kilonya. Biasanya seminggu atau per hari berapa kilo Pak? Kita mingguan. Atau ini? Kalau mingguan itu rata-rata berapa? Saya jual itu 2-3 juta setiap minggu. Dari ini aja, rosoknya aja. Setiap minggu. Setiap minggu 2-3 juta. Oke. Ini yang kardus. Ini yang kertas duplek. Itu yang karung-karung udah mau rusak. Jadi semuanya bagaimana caranya jadiin duit. Oke. Sampah, menambah berkah sampah dalam bentuk rupiah ya kayak gini. Oke. Ini beling, ini kaca nih. Ini kaca. Ya. Kaca juga laku Pak. Laku. Nih gelas pecah. Ini masih ada mereknya kayak gini. Ini ada. Ini ada parfum. Parfum. Asal ini kaca. Ini asal dibedakan dengan yang keramik itu laku semua. Walaupun nilainya kecil, yang penting ada uangnya. Dikumpulin lama-lama kan jadi duit banyak. Oke. Kalau cuma botol gini kan nggak ada duitnya satu. Dikasih nggak mau ya? Ya kalau punyanya 1 ton, ya itu duitnya udah banyak. Nah ini kurang lebih nanti dimuat setengah pickup kan udah kelihatan duitnya. Kalau di rumah tangga mungkin 1-2 nggak kepake, tapi kalau udah di sini dikumpulkan ya sudah. Kadang kalau kaca mau buang aja bingung ya. Bingung ya. Di sini kirim aja ke sini. Oke Pak Nur, yang Ya, bosok sudah, bosok, rosok, sudah, yang popok. popok. Nah yang popok itu istilah kerennya adalah residu. Residu ini memang sudah nggak ada nilai ekonomisnya. Pampers, pembalut, kain, masker, styrofoam, aluminium foil, sama mika itu nggak ada uangnya. Makanya kita musnahkan, tapi tidak diperkenankan masyarakat itu bakar secara barbar. Karena nanti kalau nggak pakai mesin itu asapnya yang bisa menjadi pencemaran udara, mengganggu lingkungan. Nah ini namanya insenerator. Nah, mesin pembakar ini di dalamnya semakin dia ada api, semakin panas, itu juga bikin panasnya lebih kalau sudah ada di dalam. Itu dilihat bedanya dengan insenerator atau bakar barbar, nggak ada asapnya Mas. Nah itu kan yang dikhawatirkan, membakar, mengganggu lingkungan, mencemari udara kan di situ. Oh iya. Ya kalau pakai alat. Asapnya ada tapi sedikit banget, nggak kelihatan, nggak hitam asapnya ya Pak Nur ya. Nah itu kelebihannya. Pakai insenerator, pakai alat insenerator. Panasnya ini 700 sampai 900 derajat. Ya, maka ini butuh keseimbangan antara sampah basah dan kering supaya asapnya tidak keluar. Oke. Sebetulnya dari 4 itu tadi yang jadi beban ini ya Pak Nur. Ini yang membebani karena ini diolah tapi tidak menghasilkan rupiah. Jadi Pak Nur ini kan insenerator. Biasanya kan ada bahan bakarnya. Cocok nggak Pak sama produksi operasionalnya? Oh sangat cocok. Ini bahan bakarnya sederhana. Cukup dengan korek api. Nanti sampahnya masuk ke situ, tinggal dinyalakan, udah nyala sendiri. Oh berarti kayak keren. Aslinya insenerator itu keren. Sama persis. Oke, tapi kenapa bisa suhunya panas terus bisa membakar lebih cepat Pak Nur? Nah itu kuncinya ada di ventilasi udara. Jadi permainan di situ bisa membuat si api ini terus menyala karena suplai oksigennya itu ada terus. Ya kalau sampahnya keluar asap atau nggak nyala itu kan karena oksigennya nggak cukup. Oke, berarti ada sistemnya jadinya ada. Cepat. Terus kenapa bisa asapnya nggak banyak dikit Pak Nur? Ya jadi asap itu yang pertama tidak terbakar sempurna. Yang kedua keseimbangan antara sampah basah dan keringnya tidak terjadi. Nah sampah basah itu nanti menimbulkan uap air itu yang bersatu jadi asap, nanti saling berikatan, keluarnya nggak ada asap. Jadi setelah dibakar ini kan hasilnya abu. Nah abu ini bisa dimanfaatkan sebagai campuran di pertanian sebagai penghambat gulma.
Nah, kita di bawah lagi mengembangkan abu ini dicampurkan ke bahan material bangunan. Kita bisa bikin konblok, bisa bikin rumah yang ada abunya. Rumah popok gitu deh. Rumah sampah ya. Rumah sampah. Oke. Yang popok apa? Popok, popok juga. Sekarang yang godong tok. godong tok. Nih, kalau di dunia pertanian ini namanya demplot. Nah, hasil sampah yang dicacah tadi godong tok, ini kita taruh di sini. Di bawahnya ini sampah-sampah dari cacahan daun tadi, kemudian diuruk pakai tanah. Nah, nunggu hujan turun Mas. Nanti 1 bulan atau 2 bulan lagi jenengan ke sini udah hijau semua ini, udah ada tanamannya. Oke, pemirsa, ini tadi kan jam 4 katanya bersih. Tadi kita lihat sendiri tumpukan sampahnya begitu banyak. Sekarang udah jam 4 ya Pak Nur ya? Ya. Oke, kondisinya gimana Pak? Nah, itu dilihat aja. Oke, coba Pak masuk Pak. Pokoknya sudah diletakkan di dalam ember-ember tertutup rapat. Nah, kebetulan sore ini kita juga mau jual pakan, ada yang ngambil. Kemudian yang rosok udah dikirim ke rumah proses. Ini tinggal yang jenisnya plastik nanti masuk ke gudang sana. Ini plastik apa Pak Nur? Ini kresek. Oh, Kresek yang mendominasi tempat sampah itu kan plastik kresek. kreseknya kemana kan Pak Nur? Dikirim ke industri, Dijual? dijual, Laku? laku. Oke. Kemudian yang residu atau yang popok sudah habis Kita lihat tadi dibakar. kan masih banyak tumpukan. Boleh dilihat Pak? Boleh, boleh. Ini yang ngambil pakan. Nah, kebetulan sore ini kita transaksi pakan makut. Jadi sampah yang 2 hari membusuk tadi, kita juga menjualnya. Ya, tidak semua habis dikelola di makut, kita bisa jual. Oke. Nah, ini langsung diambil. Kita lihat popoknya. Popok. Popoknya tadi kan banyak. Nah, ini popok juga udah habis. Ini Selesai. popoknya tadi di sini Ya. ngumpul. Oh, isi sedikit ya. Ya, kalau itu plastik yang ada sampah organiknya, jadi masih basah. Terus yang ini Ya. diapain Mbak Nur? Ya, ini tinggal dibakar aja, nanti tunggu dia mengering, agak kering. Nanti butuh campuran yang kering-kering. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Nur Ya. sudah ngajak kita jalan-jalan, sudah memberi gambaran Ya. tentang pengelolaan sampah. Semoga bermanfaat dan bisa dicontoh di berbagai tempat. Oke, Nanti yang bisa pengen terkondisi. Detail bisa ke sini ya Pak Nur. Siap, ditunggu kedatangannya. Oke.